Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang guru di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena menganiaya muridnya hingga meninggal dunia. Adalah SK, seorang oknum guru di SMP Negeri Padang Panjang, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, ditangkap polisi atas dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada muridnya sendiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan visum, polisi menemukan bekas luka memar pada tubuh korban yang diduga diakibatkan tindak kekerasan. Untuk membuktikan tindakan kekerasan tersebut menjadi penyebab kematian, Polres Alor pada Rabu siang melakukan otopsi jenazah korban. Kepada polisi, SK mengaku memukul korban karena kesal tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Berarti 3 hari, tanggal 19, jelang beberapa minggu. Tanggal 19, pendidikan dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun terhadap para siswa. Karena guru diberi tugas khusus memiliki kewenangan pedagogi yang tinggi, sehingga ini adalah di luar jangkauan kenormalan dari seorang guru, sehingga sangat disesalkan. Dinas SDP dan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Kabupaten Alor selama ini telah melakukan pendidikan sekolah ramah anak, tidak hanya di sekolah dasar, tetapi di semua jenjang pendidikan. Ini yang sangat kita sayangkan. Dan untuk mengetahui seperti apa tindak lanjut dari kasus penganiayaan guru terhadap murid yang berujung maut, sudah terhubung bersama kami Kapolres Alor AKBP Agustinus Krismas Tri Suryanto. Pak Agustinus, selamat malam. Selamat malam. Ya, bagaimana dengan perkembangan penyelidikan kasus ini? Dan apa yang bisa Anda bagi dari keterangan para pihak? Baik, sebelum korban meninggal dunia, karena korban juga sempat dirawat di rumah sakit, kami sudah memintakan visum kepada dokter yang memeriksa. Namun visum kemarin masih hasilnya baru lisan, belum secara tertulis. Nah, kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober, korban meninggal dunia. Karena itu kami cepat berkoordinasi dengan Ditkes Polda NTT untuk mengirimkan dokter forensik melakukan otopsi di Kalabari. Nah, tadi sudah dilaksanakan otopsi oleh dokter forensik dan hasilnya nanti juga akan dikonfirmasikan dengan dokter yang memeriksa awal terkait masalah apa yang terjadi, apakah mungkin kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini menjadi pemicu korban meninggal dunia. Diduga alasan penganiayaan karena korban tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Apa ada faktor lain penyebab kenapa kemudian guru ini melakukan penganiayaan terhadap muridnya sampai kemudian meninggal dunia, Pak Agustinus? Hasil sementara keterangan yang disampaikan terduga pelaku seperti itu, namun kami masih mendalami dari saksi-saksi yang lain. Untuk sementara, untuk saksi-saksi yang lain di lokasi kejadian adalah anak-anak murid SMP, dan kami masih harus melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif sehingga diharapkan anak-anak yang mungkin melihat kelakuan daripada guru ini juga bisa menjelaskan secara terang-benderang, tidak merasa takut ataupun terancam dan lain sebagainya. Karena terhadap saksi anak juga kita perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang khusus sehingga mereka tidak takut untuk kesaksian. Baik, bisa Anda ceritakan secara lebih detail kronologis dari kasus ini, pelaku penganiayaan menganiaya korban di dalam atau di luar kelas, di jam belajar atau setelah jam belajar? Di saat jam belajar kejadiannya itu pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.00. Jadi ketika ditanya oleh guru tersebut, si anak ini perangkainya sangat pendiam. Menurut keterangan dari orang tuanya dan juga gurunya juga mengakui bahwa si anak ini pendiam. Kemudian ketika diketahui bahwa tidak mengerjakan tugas, kemudian si pelaku ini, terduga pelaku, merasa emosi dan kesal. Sehingga pengakuan dari keterangan yang disampaikan oleh pelaku bahwa dia memukul untuk memperingatkan agar lain kali mengerjakan tugas. Apa status dari guru ini?
saat ini dalam proses hukum yang berjalan, Pak Agustinus? Sementara yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka karena kami masih mendalami beberapa keterangan saksi. Kemudian juga kami menunggu hasil visum daripada dokter yang memeriksa awal secara tertulis. Sehingga yang bersangkutan mengamankan diri di kepolisian. Ini juga dalam rangka untuk menjaga situasi yang kondusif. Baik, Pak Agustinus, apakah penganiayaan yang terjadi diketahui oleh pihak sekolah sebelum akhirnya murid yang dianiaya atau korban ini tewas? Diketahui oleh pihak sekolah, namun memang yang disayangkan juga kejadian ini baru dilaporkan kepada kepolisian tanggal 25 Oktober. Kejadiannya menurut hasil keterangan bahwa kejadian dilakukan pada tanggal 16 Oktober. Gitu. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan ataupun yang kita laksanakan untuk melakukan penyelidikan juga mengalami kesulitan. Baik, Pak Agustinus, terima kasih atas informasi dan keterangan Anda di Top News. Kita nantikan perkembangan terbaru dari kasus ini.